Hai pemirsa Retro Kini, jumpa lagi dengan saya Martin dalam movie review edisi kali ini. Siksa Neraka garapan Anggi Umbara yang diangkat dari komik jadul menggemparkan tahun 80-an buah karya M. B. Rahimsyah akhirnya dirilis juga di pertengahan Desember 2023 lalu. Film ini banyak menuai pro dan kontra, tapi tetap laris manis di bioskop. Dari data Film Indonesia or ID per 8 Januari 2024, film ini sudah berhasil menjaring 2.354.700 penonton, dan sampai saya menulis naskah ini, filmnya masih diputar di bioskop-bioskop. Film ini bahkan sempat dilarang edar di Malaysia dan Brunei. Jumlah penonton yang diperolehnya berhasil melampaui Susana Malam Jumat Kliwon dengan raihan 2.189.363 penonton di tahun 2023 lalu. Pasti banyak di antara pemirsa Retro Kini yang belum menyaksikannya, jadi penasaran dengan film ini. Kebetulan juga ada beberapa request dari teman dan kerabat saya untuk mereview Siksa Neraka. Maka dari itu saya persembahkan reviewnya di edisi ini. Spoiler alert buat mereka yang belum menonton filmnya. Silakan tonton dulu bila tidak ingin diberi bocoran soal alur cerita atau endingnya di review saya ini ya. Film Siksa Neraka difokuskan pada keluarga Ustadz Syakir dengan 4 orang anaknya, Saleh si sulung, Fajar putra kedua, Tias anak ketiga, dan Azizah anak bungsu mereka. Ustadz Syakir mendidik anak-anaknya dengan keras, dan mereka berempat sudah dikenalkan pada gambaran neraka menurut ajaran agamanya sejak kecil. Tias, putri Ustadz Syakir, punya kemampuan melihat hal-hal gaib. Dia pernah membuat heboh saat masih kecil karena melihat roh seorang perempuan yang sudah meninggal sedang disiksa saat melayat ke rumah perempuan tersebut. Tia sendiri juga diceritakan tidak secemerlang saudara-saudara kandungnya dalam pelajaran sekolah, sehingga dia sering dimarahi dan dihukum dengan keras oleh sang ayah. Rika, sang ibu, tidak berdaya melihat sikap keras sang ayah pada anak perempuannya tersebut. Satu ketika, Saleh yang kuliah di kota pulang ke rumah. Dia membawakan oleh-oleh untuk semua anggota keluarganya. Azizah, adik bontotnya, punya hobi menyanyi dan memendam keinginan untuk tampil dalam satu lomba nyanyi karena ayahnya pasti akan melarangnya dengan keras untuk berpartisipasi dalam aktivitas serupa itu. Dini, teman sekolah Azizah, meninggal karena bunuh diri. Saat diajak oleh Ustadz Syakir dan Rika untuk melayat ke rumah Dini, Azizah menolak. Dia juga enggan menjawab saat ditanya-tanya soal Dini. Kedua orang tuanya pun akhirnya pergi berdua saja untuk melayat. Saleh tahu bahwa adik bungsunya ini sangat ingin mengikuti lomba menyanyi yang diadakan di desa lain dekat situ. Dia pun mendorong Azizah untuk nekat berpartisipasi dalam lomba itu dan mengajak adik-adiknya yang lain untuk mendukungnya dengan rame-rame mengantarnya ke ajang lomba tersebut. Tias yang tadinya tidak mau ikut karena takut dimarahi ayahnya, dibujuk oleh saudara-saudaranya untuk ikut. Sebelum itu dia buru-buru makan dulu. Ini scene yang rada ganjil menurut saya, karena saya tidak ngerti kenapa Tias harus memaksakan diri untuk makan dulu sebelum berangkat, sedangkan saudara-saudaranya tidak. Apakah untuk menghargai ibunya yang sudah memasakkan makanan untuknya atau apa ya? Atau untuk menunjukkan bahwa dia anak yang baik? Betul-betul gagal paham saya, karena ini sepertinya tidak ada urgensinya dengan alur ceritanya. Akhirnya pergilah mereka berempat tanpa seizin orang tua mereka. Karena mengejar waktu, Saleh mengajak adik-adiknya untuk ambil jalan pintas yang menyeberangi sungai untuk sampai ke desa yang mereka tuju. Di tengah jalan mereka berpapasan dengan Pak Harjo, warga sekampung mereka yang katarak, yang memperingatkan mereka untuk tidak meneruskan perjalanan mereka karena sungai sedang banjir dan berbahaya untuk diseberangi. Namun mereka tidak menggubris peringatan Pak Harjo tersebut dan tetap nekat menyeberangi sungai. Ini juga satu scene ganjil, karena mereka ini berniat menghadiri ajang lomba nyanyi. Kalau mereka memilih menyeberangi sungai kan basah jadinya, sedangkan Aziza harus tampil dalam lomba dan tidak terlihat dia membawa baju lain selain yang dia pakai. Kan tidak mungkin Azizah tampil dalam kondisi pakaian yang basah dalam satu ajang lomba. Saat menyeberangi sungai terjadilah bencana. Mereka berempat terpeleset dan jatuh kemudian terbawa arus sungai yang sedang banjir. Kepala mereka terbentur batu sehingga mereka tidak sadarkan diri. Sayangnya pemirsa, adegan kecelakaan karena terbawa arus banjir ini tidak digarap dengan meyakinkan. Sungai tidak terlihat dalam dan arusnya juga tidak terlihat berbahaya. Ini salah satu poin yang mengganggu dalam film ini.
Warga desa pun gempar dan beramai-ramai mencari Saleh dan adik-adiknya bersama Ustadz Syakir sendiri. 4 anak Ustadz Syakir ini tidak ditemukan selama beberapa hari. Saleh yang akhirnya pertama kali ditemukan dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Kemudian menyusul Fajar dan Azizah. Kedua adik Saleh ini juga ditemukan dalam kondisi yang sama seperti kakak sulungnya, tidak bernyawa. Tias yang terakhir ditemukan. Namun Tias masih hidup walaupun dalam kondisi kritis dan koma. Bukan main sedihnya Ustadz Syakir dan Rika istrinya. Diceritakan bahwa Saleh, Fajar dan Azizah sudah berada di neraka. Ternyata ketiga anak Ustadz Syakir ini masing-masing punya dosa berat saat mereka masih hidup di dunia. Saleh di balik pembawaannya yang ramah, ternyata seorang penipu yang menggelapkan uang banyak warga sedesanya dengan dalih untuk keperluan asuransi di mana dia adalah agennya. Uang para warga desanya itu dia gunakan untuk berfoya-foya dan narkoba. Fajar diam-diam sudah melakukan perbuatan seks di luar nikah dan sering check-in dengan pacarnya tanpa sepengetahuan kedua orang tuanya. Azizah ternyata juga punya andil sebagai penyebab bunuh dirinya teman sekolahnya Dini. Dini dituduh sebagai pencuri dan terpukul sekali dengan sikap teman-teman dan orang-orang yang memojokkannya sehingga dia tertekan dan memilih untuk bunuh diri. Pencuri yang sebenarnya ternyata adalah Azizah. Mereka bertiga mengalami penyiksaan yang berat sekali karena dosa-dosa yang telah mereka lakukan saat mereka masih hidup. Bila lidah mereka dipotong, tubuh ditusuk, mata dicongkel, badan disetrika, semuanya akan kembali dalam kondisi seperti semula dan mereka akan disiksa lagi sehingga merasakan sakit yang amat sangat berkali-kali. Penggambaran penyiksaan di neraka ini sangat pas sekali dengan komik aslinya dengan unsur gory yang kental. Inilah poin plus film ini. Nuansa dan semangat yang diusung dalam komik jadulnya dulu terangkat dan tergambarkan dengan baik dalam filmnya dengan suguhan CGI yang cukup apik yang kabarnya sampai menelan biaya miliaran rupiah. Visual effects di bagian neraka ini terlihat cukup meyakinkan dan ekspresi para aktornya saat menjalani siksaan juga oke. Tias juga bertemu dengan saudara-saudara kandungnya namun tidak bisa berbuat apa-apa menyaksikan mereka menjalani siksa neraka. Para penyiksa tersebut ternyata adalah wujud lain dari mereka bertiga sendiri. Tias akhirnya diberitahu bahwa waktunya belum tiba dan bahwa karena perbuatan-perbuatan baiknya selama di dunia, tempat dia bukan di neraka, di mana saudara-saudaranya sekarang berada. Jadi Tias yang diceritakan sebagai anak Ustadz Syakir yang paling rendah prestasi pelajarannya dan paling sering dimarahi bapaknya, ternyata punya hati yang baik dan tulus dibandingkan saudara-saudara sekandungnya. Tias akhirnya sadar dari komanya dan disambut dengan bahagia oleh kedua orang tuanya. Ustadz Syakir akhirnya sadar bahwa cara dia mendidik anak-anaknya dengan terlalu keras adalah salah dan sikapnya terhadap Tias berubah drastis. Kesalahannya harus dibayar mahal dengan nyawa ketiga anaknya. Nah, pemirsa, terlepas dari kekurangan-kekurangan yang ada dalam siksa neraka, saya tetap masih bisa menikmatinya. Memang keganjilan-keganjilan yang terjadi di beberapa scene agak mengganggu. Misalnya orang-orang yang bergunjing tentang Ustadz Syakir dan anak-anaknya saat melayat, padahal Ustadz Syakir sendiri berada dalam jarak yang dekat dengan para penggunjing itu. Ini kurang logis, apalagi mereka bergunjing dengan suara yang normal, yang pasti terdengar oleh Ustadz Syakir dalam jarak sedekat itu. Namun di luar itu, sinematografi yang dikomandoi oleh Enggar Budiono terekam dengan baik dan indah. Ini salah satu nilai plus film ini. Jualan utama film ini adalah adegan di nerakanya, dan ini berhasil dieksekusi dengan oke menurut saya. Akting Aryo Wahab sebagai Ustadz Syakir dan Astri Nurdin sebagai Rika istrinya juga masih lumayan, dan kepedihan yang mereka gambarkan karena kehilangan anak-anak mereka cukup meyakinkan. Yang masih agak kaku adalah akting Rizky Fakhrel sebagai Saleh dan juga Kiesha Alvaro yang aslinya adalah anak dari Pasha Ungu, pemeran Fajar, anak kedua Ustadz Syakir. Tapi dalam adegan nerakanya, mereka berdua tampil cukup bagus. Akting Naila D. Purnama sebagai Azizah yang manja cukup oke dan enak dilihat menurut saya. Peran Ratu Sofia sebagai Tias juga cukup meyakinkan dan sanggup menarik simpati saya sebagai penonton.
Sedangkan Slamet Raharjo, bintang senior yang memerankan Pak Harjo, biasa saja. Hal yang sama juga terjadi pada Ingrid Wijanarko yang memerankan Mbok Inah, salah seorang warga desa. Penampilan mereka berdua kurang berkesan dan signifikan di sini. Sebenarnya, potensi film ini cukup menjanjikan. Namun skenario yang dibikin oleh Lele Laila, penulis yang juga ngetop dengan KKN di Desa Penari, kurang tergali dalam. Character development dari putra-putri Ustadz Syakir kurang tergarap dengan baik. Namun bila dipikir lebih jauh lagi, siksa neraka memang tidak perlu dibebani dengan hal-hal yang terlalu berat, sesuai dengan materi asli komiknya dulu. Menurut saya, apa yang tergambar dalam filmnya sudah cukup sesuai dengan semangat dari komiknya dan itu sudah cukup. Nuansa komiknya sudah terlukiskan dengan baik di filmnya dan ini yang penting. Bila komiknya dulu lebih menekankan ke penyiksaan-penyiksaan dalam neraka tanpa benang merah cerita yang berarti, filmnya lebih menitik beratkan ke alur cerita yang cukup enak dinikmati dan ide menghadirkan dosa-dosa dari anak-anak seorang ustadz yang terlalu keras dalam mendidik mereka patut diapresiasi menurut saya. Sayangnya sebab akibat dan logika di alur ceritanya agak kurang mendapat perhatian. Secara umum, karya dari Anggi Umbara ini masih cukup menghibur dan teror yang dihadirkan masih terasa mencekam. Saat menonton Siksa Neraka, saya memang tidak berekspektasi terlalu tinggi. Dan menurut saya, ini masih cukup pas dengan selera saya pribadi. Usaha Anggi masih layak diapresiasi dan tidak buruk. Jadi, skor saya untuk Siksa Neraka 6/10. Saya cukup puas dengan bagian nerakanya yang cukup tergarap dengan baik. Tentu saja, seperti yang berkali-kali saya sampaikan di review saya, selera saya tentunya subjektif dan pengalaman menonton satu film tentu berbeda bagi masing-masing orang. Saya sarankan para pemirsa yang belum menonton film ini untuk menontonnya tanpa ekspektasi yang tinggi seperti yang saya lakukan. Walaupun masih ada kekurangan di segi cerita, film ini masih bisa dinikmati kok. Demikianlah review dari saya. Sampai ketemu lagi di review berikutnya. Bye.